Ya, berapa yang sudah tahu kalau tahun 2023 itu banyak yang bilang nggak bagus, nggak baik, gelap, situasinya begini. Berapa yang tahu? Entah dari media sosial, entah dari obrolan kanan kiri. Ada ya, beberapa pakar ekonomi udah ngomong ABCD, baik yang di luar negeri maupun di Indonesia, mereka udah bilang begini, begitu, begini, begitu. Intinya 2023 itu nggak baik, kata mereka. Tapi saya ingat waktu saya masih di Jakarta dulu, saya bergereja, dan waktu itu tahun 2008 dunia lagi resesi, jadi JP Morgan sama Lehman Brothers di Amerika lagi bangkrut gila-gilaan di sana 2008. Krisisnya cukup nyampe di Indonesia. Bersyukurlah kita jadi orang menengah ya, yang nggak rasa-rasa amat gitu. Tapi kita punya gembala-gembala, leader-leader di gereja, satu yang pengusaha, mereka merasakan dampaknya. Tapi puji Tuhan waktu itu gembala senior di gereja itu bilang kalau tetap bergantung sama Tuhan, kita pasti bisa lewati. Dan puji Tuhan sampai hari ini mereka itu semua masih melayani, perusahaan tetap ada, keluarga tetap baik-baik saja. Jadi saya memang lihat. Jadi buat saya waktu saya dengar ada orang ngomong soal bagaimana tahun 2023 begitu, saya tetap percaya bahwa yang ciptain bumi ini, ciptain kita itu Tuhan. Ya, semua atas kehendak Dia saja. Mau bagaimana? Nah, tapi ada beberapa hal yang harus kita siapin. Saya cuma bagi 2 poin aja. Bagaimana kita menghadapi tahun 2023? Boleh Be, langsung atau Caca di belakangnya? Caca. Ya, bagaimana kita menghadapi? Pertama, jangan andalkan siapapun dan apapun. Knowing your life master. Bukan master Sarah ya. Yeah. Kenali pemegang hidupmu, kenali Tuhan hidupmu. Siapa yang pegang hidup kamu? Jadi P baru cerita mengenai keluarganya, ada yang meninggal beberapa hari lalu, sehat baik-baik saja, usia tuanya masih sehat segala macam. Hanya kejatuhan pohon atau bagaimana jatuh dari motor, lalu semua penyakitnya keluar semua, ada stroke lah, ada inilah, ada itulah, dan akhirnya Tuhan panggil. Dalam hitungan jam, bukan hitungan hari mungkin ya, nggak sampai 1 hari mungkin Tuhan panggil. Sehat, baik, walaupun. Jadi yang punya hidup itu siapa? Tuhan. Kalau gitu kita nggak perlu ngandelin orang lain. Apa yang kita nggak boleh andalin? Next, apa aja? Pertama manusia, boleh panggil Arif, kalau panggil kami begini. Oh sudah ready ya. Jadi mau kesaksian sedikit. Apa yang kita nggak boleh andalkan? Pertama manusia. Saya sudah ngalamin, Bro Adon juga kemarin udah, Pastor Adon dengan Reni udah sharing kemarin tanggal 24, gimana mereka juga punya kekecewaan juga dengan manusia. Kita sakit, kita terlalu percaya sama dokter. Sampai dokter bilang apa aja kita anggapnya itu udah kayak semacam dewa punya pesan kan, dewa punya pokoknya itulah gitu ya, udah yang paling benar nih, pasti dia bisa, apa yang dia bilang soal penyakit saya itu paling benar. Belum tentu. Apalagi kemampuan, merasa bisa. Saya di dunia musik lama, itu karir saya, dan sering ketemu fase di mana saya merasa mampu tapi ternyata zong. Gitu. Kalau nggak dia mengecewakan saya mengecewakan dia, karena saya selalu mengandalkan kemampuan. Lalu yang ketiga, koneksi itu penting, nggak boleh ya nggak berkoneksi ya. Saya dengan teman-teman sekarang, saya dengan Bapak Ibu Saudara, saya dengan Pak Frans, dengan Bu Heni, dengan Adon, siapapun dengan Sini Herap, kita berkoneksi, kita punya koneksi, punya hubungan, terkoneksi. Nggak mungkin kalau nggak bisa. Saya nggak akan pernah kepikiran mau ke Supiori setiap bulan kalau nggak ada Noni di sana. Buat apa? Kalau nggak ada Hombe Supiori di sana, saya nggak ada kepikiran buat kapan ke sana lagi ya, harus kumpulin uang lagi buat sewa mobil rame-rame ke sana, kita melayani di sana. Nggak ada. Terakhir saya ke Supiori itu sebelum ada Sidr ini cuma pelayanan sama Ardon saja. Kalau nggak ada alasan lain, saya nggak ada urusan ke sana. Tapi kalau punya koneksi, ya. Tapi kita juga nggak boleh bergantung sama koneksi. Ari udah ngalamin tuh ya, berharap papanya punya teman polisi lah, inilah itulah. Zong juga nggak sesuai harapan. Lalu terakhir pengalaman yang lalu, pengalaman yang kita anggap berhasil ataupun gagal, kita jadikan pegangan untuk pengalaman kita hari ini, untuk langkah yang mau kita ambil hari ini, untuk keputusan yang kita ambil hari ini. Gak bisa, itu hanya bisa jadi pembelajaran.
Manusia jadi inspirasi. Kemampuan itu hanya bekal kita. Koneksi itu perlu juga. Pengalaman itu hanya pembelajaran. Tapi kita nggak bisa andalkan itu untuk memastikan keputusan yang mau kita ambil hari ini. Hari ini saya ada di BIA. 5 tahun lagi saya nggak tahu. 10 tahun lagi saya nggak tahu. Atau saya selamanya di sini, saya juga nggak tahu. 10 menit lagi ke depan juga kita nggak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita masing-masing atau dengan orang-orang terdekat kita. Kita nggak tahu. Intinya menegaskan bahwa yang punya hidup kita adalah pencipta kita. Jadi ngapain kita harus bergantung sama orang yang atau keadaan atau situasi yang nggak ada urgensinya untuk hidup kita. Paham ya, buat teman-teman ya? Saya mau 2023 kita jalan dengan memastikan bahwa yang kita ikuti Tuhan. Udah banyak kok saya lihat ada beberapa gembala-gembala dari GMS, dari GPI, Pak Niko, Gatot Subroto, lalu ada dari Sudirman Worship. Sama rata-rata bilangnya tahun 2023 harus dengar sama Tuhan, Tuhan maunya apa. Gitu. Udah nggak bisa lagi ngandelin kekuatan kita. Nah, 2022 ini saya dengan istri kita ngalamin sesuatu yang kita mungkin hampir semuanya kita pakai gitu untuk menjalani hidup kita selama di Biak. Kita di Biak sudah 6 tahun ya. Jadi 2022 ini kalau kita ngalamin benar-benar Tuhan ajar untuk kita bisa berbalik lagi dan ngandalin Tuhan lagi. Gitu. Mungkin boleh saya panggil nih istri saya. Ya santai aja ya, saya tahu. Udah malam nih, orang pada gak ibadah, kita ibadah sendiri. Apa ya? Sebenarnya kemarin sudah mengundurkan diri nih ke Arif. Saya bilang, saya disuruh kesaksian. Cuma di mana-mana kalau kesaksian itu biasanya ada endingnya ya, ya nggak sih? Udah ngalamin, ada endingnya kesaksian gitu. Ini mau kesaksian tapi belum ada endingnya, jadi saya bingung, kayaknya belum waktunya deh ini saya ngomong gitu kan. Jadi saya bilang, kayaknya nggak usah dulu deh, saya bilang gitu. Tapi kan enggak, Tuhan suruh kamu ngomong. Jadi ngebahas tadi yang Kak Arif cerita soal tidak jangan mengandalkan manusia atau segala macam, itu benar-benar saya ngalamin. Jadi beberapa bulan belakangan ini tepatnya saya dapat masalah. Ya mungkin sebagian di sini udah ada yang tahu masalahnya apa. Itu cukup memukul kita berdua lah. Ya ini kan suami saya, otomatis dia ikut lah ya. Sebenarnya dia nggak ada urusan, dia sebenarnya nggak ada hubungan. Yang bikin salah itu murni saya yang bikin salah. Tapi karena dia suami saya, ya udah akhirnya dia ikutan lah. Suenya dia begitu. Nah, jadi sebenarnya gimana ya? Kenapa saya bisa dapat masalah itu? Bener katanya Arif tadi bilang, kebanyakan ngandelin kemampuan sendiri, ngandelin pengalaman, kebisaan, merasa kayak gue bisa nih kayaknya kalau ngelakuin ini nih menurut sepengalaman pasti bisa gitu. Terus ngelihat di luaran kayak tawaran-tawaran yang menggiurkan, akhirnya tergoda gitu. Tapi salahnya nggak tanya Tuhan dulu gitu loh. Jadi akhirnya ya udah, kalau saya tuh dapetnya gini, Tuhan tuh sebenarnya sayang sama kita semua gitu. Tuhan bisa aja sebenarnya gimana ya, kayak menggagalkan itu, sebenarnya bisa. Cuma kalau saya nggak digagalin, maksudnya kalau saya digagalin, saya nggak mungkin jadi Mevi yang hari ini gitu loh. Jadi kenapa Tuhan kayak ya udah biarin biar saya ngalamin gitu. Kayaknya tunggu saya ngalamin itu baru otak saya kayaknya bener gitu maksudnya. Kayaknya kalau saya nggak ngalamin itu nggak bakal beres nih kayaknya hidup saya gitu kan. Ya udah akhirnya singkat cerita dapetlah masalah ini, lumayan bikin aur-auran hidup kita sebenarnya. Bener-bener bikin, jujur hidup saya sendiri tuh saya ngerasa apa ya, kayak hancur
gitu, terus kenapa harus terjadi gitu. Saya tanya Tuhan, kenapa ya Tuhan ya gitu. Padahal sebenarnya keinginannya tuh nggak muluk-muluk sih. Saya pengen hidup lebih baik dari hari ini gitu pada waktu itu. Intinya adalah secara kasar bahasa gini, saya pengen hidup lebih nyaman. Siapa sih yang nggak pengen hidup lebih nyaman? Semua pasti pengen dong. Gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah. Kalau saya belajarnya nggak ada yang salah, kayak saya pengen kaya nih, gimana caranya? Nggak ada yang salah dengan itu. Cuma caranya, mungkin cara yang saya pakai Tuhan nggak suka. Gitu. Tapi karena saya bandel, mungkin ya, karena saya bandel akhirnya ya udah kata Tuhan, coba aja, sampai akhirnya dicoba, ternyata gagal, akhirnya ngerugiin diri sendiri, ya kan? Kata Tuhan nggak, maksudnya Tuhan gini, Tuhan bisa bikin kita kaya, tapi dengan caranya dia maunya begitu. Cuma karena saya bandel, nggak ngikutin caranya dia, dibiarin, ya udah, akhirnya dapatlah masalahnya. Jadi sebenarnya saya dapat firman Tuhan tuh di Yakobus 1 ayat 14, bunyinya gini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, gitu loh. Jadi karena saya terpikat, akhirnya dapatlah cobaan itu. Sebenarnya kan kalau kata firman Tuhan, pencobaan bukan datang dari Allah, tapi karena keinginannya sendiri, akhirnya ya udah diproses deh sama Tuhan. Silakan deh jalanin kalau kata Tuhan. Nanti endingnya gimana harus bayar harga sendiri. Jadi hari ini saya sedang membayar harga yang sudah saya lakukan yang salah kemarin istilahnya. Nah, endingnya apa? Sebenarnya belum ada endingnya. Di masalah ini sebenarnya belum ada endingnya. Cuma pertolongan Tuhan hari demi hari itu ada. Jadi saya berdua sama Arif melihat tiap hari pertolongan Tuhan tuh buat kita ada pada saat kita berserah gitu. Jujur pada saat kejadian itu ya nggak bohong lah, pasti kita minta tolong sama orang yang sekeliling kita dong, minimal sama keluarga. Tapi nggak tahu kenapa mungkin Tuhan nggak kasih kita juga untuk ngandalin manusia. Jadi nggak ada tuh keluarga, nggak ada yang nolongin, teman-teman sekitar pun nggak ada gitu. Kecewa iya, kita sebagai manusia pastilah sedang berharap minta tolong tapi nggak ada yang nolongin, gimana sih gitu kan. Kecewa, saya sampai ngomong sama Arif, kenapa harus kejadian kayak begini, kenapa sampai keluarga terdekat pun nggak ada lo yang membuka tangan gitu maksudnya. Ya udah kata Arif cuma begini, ya kamu dipaksa untuk ngandelin Tuhan, gimana caranya. Ya udah pada akhirnya ya udah deh, terserah deh Tuhan mau gimana, yang penting saya mau lihat pertolongan Tuhan nanti di hidup saya kayak gimana. Ya udah hari demi hari ada pertolongan Tuhan, walaupun belum selesai masalahnya, tapi kita berdua lihat pertolongan Tuhan tuh ada. Itu sih. Terus saya dapat firman Tuhan satu lagi, itu ada di ini sebenarnya firman yang akhirnya menguatkan saya gitu. Setiap hari sih cuma bertanya gitu, Tuhan kenapa sih masalah ini harus ada? Kenapa pada saat Arif lagi sedang bangun pelayanannya dia, kenapa harus ada kejadian ini gitu? Karena kan efeknya ke dia juga gitu kan. Walaupun saya yang bikin salah, tapi efeknya ke dia gitu. Kenapa gitu? Ya udah saya akhirnya merenung, saya dapat penguatannya tuh di Ibrani 12 ayat ayat 7 sampai 8. Isinya gini, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, ayat 8-nya dibilang gini,
Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, ini saya dapetnya gini, Tuhan kasih saya proses, karena saya tahu saya anaknya gitu loh. Jadi yang bikin saya happy tuh ya gitu. Jadi ternyata Tuhan kasih kita masalah tuh ya kita dianggap anaknya gitu loh kan. Jadi itu akhirnya yang nguatin saya. Kayak ya contohnya gini lah, kalau misalkan kayak anak-anak saya lah, anak-anak saya kalau misalkan dia lari-lari sana sini lari-lari, itu saya bilang jangan, nanti jatuh, nanti kenapa-kenapa gitu kan. Tapi kan kadang anak-anak suka bandel ya, mereka tetap lari-lari, akhirnya jatuh, luka, nangis gitu kan. Baru kan kita bilang, ya kan sudah dibilangin jangan lari-lari, jatuh. Tapi endingnya apa sih? Tetap kita sayang dia, tetap kita tolong dia, tetap kita obatin dia, ya kan? Itu yang saya rasain. Jadi Tuhan tuh kayak kemarin ini lagi, ya udah terserah kamu mau bikin apa, ya udah kan dikasih tahu kamu denger nih ceritanya, dikasih tahu nggak mau denger-dengeran, nggak mau ngikutin, ya udah cobain aja. Tapi ternyata gagal, dapat masalah, ya udah Tuhan cuma bilang, ya kan saya sudah bilang apa. Tapi endingnya Tuhan nggak akan ninggalin. Saya percaya itu Tuhan nggak akan ninggalin dan Dia akan tolong. Dan di waktunya Tuhan semuanya baik gitu. Saya percayanya itu. Jadi sekarang memang belum ada endingnya, tapi saya sedang menunggu waktunya Tuhan. Entah itu kapan. Intinya saya berdua sama Arif cuma ya udah kita berserah, kita pasrah. Tuhan mau tarik kita mulai dari nol lagi. Jadi saya bilang sama Arif ini tahun 2023 nih, tahun baru, kita bukannya maju nih, kayaknya Tuhan lagi tarik kita mundur. Saya bilang gitu. Nggak apa-apa kata dia. Biasanya Tuhan tarik kita mundur untuk melihat lebih luas. Kalau saya dapat analoginya tuh kayak anak panah. Kalau kita main panahan, biasanya kan kalau anak panah kalau mau ditembak ke apa tuh namanya, sasaran ya, sasarannya biasanya kan anak panahnya harus ditarik dulu kan, ditarik ke belakang. Itu kalau istilahnya kalau ada rasanya, biasanya kan rasanya pasti sakit tuh. Nah itulah. Tapi begitu waktunya udah pas, ditariknya pas dilepas, dia akan sampai ke sasarannya. Nah itu. Jadi saya ngerasa saya lagi ditarik kayak gitu. Sakit prosesnya, sakit, nggak mudah, susah gitu. Tapi saya percaya waktunya Tuhan, ketika Tuhan lepas anak panahnya itu, semuanya baik. Itu sih sebenarnya dibilang kesaksian, kan kali ya belum ya. Belum cerita. Jadi saya cuma bukan menghimbau, tapi kalau misalkan teman-teman saudara saat ini lagi punya masalah apapun itu, kita berdua kan nggak di sepatunya kalian ya. Jadi mungkin kalau kalian tahu ceritanya kita, ceritanya masalahnya cuma gitu doang, kecil gitu kan. Jadi tapi kalau saya dengar masalahnya kalian juga belum tentu saya kuat gitu. Jadi kita semua ada prosesnya, kita punya proses hidup masing-masing. Jadi menurut saya ya dijalanin aja, pasrah, berserah, saya lebih ke berserah, percaya ya kalau Tuhan tolong nanti di waktunya Tuhan. Gitu aja sih. Thank you. Ya. Kalau mau tahu yang lebih detail ngobrol berdua gitu. Ya, saya lanjut ya. Poin berikutnya, poin kedua, kembali ke PPT-nya. Menghadapi 2023, setelah kita mengenal siapa master hidup kita, berarti kita menyerahkan, budak itu selalu menyerahkan mati hidupnya ke majikannya ya. Jadi ya, kita harus tahu master kita. Lalu yang kedua, kita punya iman, have of faith. Ini khotbah yang paling sering lah, kita paling sering dengar iman. Tapi saya mau tahu, Tuhan sering nggak ngasih alasan sama tujuan apa yang sedang kita kerjakan hari ini atau apa yang sedang Tuhan suruh. Ya, saya tahu beberapa teman kasih hidup buat Tuhan dan mereka nggak tahu ini endingnya gimana gitu. Ya. Ya, Tuhan sering
hanya kasih petunjuk arah aja, tapi nggak ngasih endingnya, nggak ngasih endingnya. Tuhan tidak pernah kasih tahu alasan tujuannya. Next. Makanya kita butuh iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran berarti kita baca Alkitab, bukan penglihatan. Kita baca, kita bicarakan. Saya lagi belajar. Status gembala itu nggak bikin saya lebih pintar dari teman-teman ya. Enggak. Ini hanya masalah fungsi. Tapi saya juga lagi belajar untuk apa yang saya baca, saya dengar dan saya imani. Sehingga itu jadi iman itu bisa jadi petunjuk kompas saya untuk saya bisa melangkah step by step. Hari ini gimana, besok gimana, ini mau ngambil ini gimana. Saya nggak seburu-buru dan nggak seceroboh dulu gitu ya. Jadi baca kitab kita, mau punya kitab kan, apalagi semakin zaman masih makin gampang di HP bisa. Punya komunitas yang baik, carilah komunitas yang baik. Nggak cuma Sitri, ada gereja-gereja lain yang komunitas lain. Kalau kalian bertumbuh di sana silakan. Lalu yang ketiga, bersyukur. Makanya tema kita malam ini bersyukur. Kita kasih bersyukur sama Tuhan bahwa hari ini kita masih hidup, yang master hidup kita masih kasih kita kesempatan jalanin hari ini. Jangan kepedean ya dengan semua rencana yang kita udah rencanakan. Jangan kepedean. Saya sama istri saya ajarin dia, kita rencana boleh, habis itu kita kasih Tuhan, terserah dia aja. Jadi puji Tuhan, nggak jadi berarti ada yang lebih bagus. Itu gitu aja. Walaupun nggak mudah waktu jawabnya enggak, gitu ya. Tapi ya kan udah nyerahin. Mazmur 26 ayat 2, cepat Caca. Saya minta pemain musik naikin, kita nyanyi satu lagu aja. Mungkin Herald boleh bantu main bassnya. Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Dua poin ini baru bisa ketahuan kalau Tuhan selidiki. Kalau enggak cuma jadi kita punya teori aja. Ya, kita belajar biologi nih, main berbicara-bicara sama Elisa, sama Dylan. Kita belajar biologi ini setahun. Guru tahu dari mana kita udah menguasai biologi apa belum kalau nggak dites? Harus dites. Gitu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Kalau kita mau cerita panjang tadi, pernikahan kami dipulihkan berdua justru saat ada masalah itu. Kita udah 11 tahun dan kita pikir kita baik-baik aja. Ternyata gara-gara satu masalah itu terbukalah banyak hal yang lain, yang akhir membuatnya kita bisa satu sama lain bisa belajar untuk menerima. Mazmur 139 ayat 23. Masih di Mazmur 139 ayat 23 Mazmur 139 ayat 23, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Jadi tadi setelah kita diselidiki sama Tuhan, ujilah, coba. Jadi kita yang pertama tadi kita kayak nantang, selidiki aku Tuhan. Uji ayo kalau mau cek hati saya, kalau saya tuh beriman, saya tuh menganggap Engkau tuh Tuhan Raja penguasa hidup saya. Uji saya, coba saya. Nah yang kedua sekarang, selidiki lagi saya Tuhan. Tapi kenalah hatiku, mulai kenal, udah mulai kenal, baru udah uji, udah gak dicoba lagi di sini, mulai dibilang kenal. Jadi saya yakin waktu kita sedang bahasa kita sedang jalan di pencobaan, percayalah, fase berikutnya adalah Tuhan lebih kenal, kita lebih kenal Tuhan, Tuhan lebih kenal kita. Tentunya kita yang harus lebih kenal ya. Saya harap di 2023 apapun kita, mau yang studi, mau yang di luar kota, bisnis, pelayanan, bekerja sebagai pegawai, saya harap di 2003 kita berani berkata seperti itu. Tuhan, uji saya, cobai saya, selidiki hati saya, supaya Tuhan kenal siapa saya, supaya saya tahu siapa Tuhan. Oke? Selidiki aku, lihat hati